Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Zalamtu, telah berbuat aniaya siapa aku kepada sunnataman, sunnah, jalan, ajaran, man, seseorang, ahya, yang telah menghidupkan, siapa man, adh-dhalama, menghidupkan kegelapan malam. Yang dimaksud dengan ahya adh-dhalam adalah qiyamul lail, salat malam. Siapakah sosok yang menghidupkan malam? Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ila, hingga, anishtakat, mengeluh, mengadu, qadamahu, kedua kaki beliau, ad-durrah, bahaya, miwaramin, dari sebab bengkak. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah qiyamul lail sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah panjenengan melakukan hal ini kok sebegitunya? Kan panjenengan sudah diampuni oleh Allah. Bahkan potensi kesalahan, andaikan ada kemungkinan dosa yang dahulu dan yang kemudian, semuanya akan diampuni. Sedangkan Nabi maksum, tidak akan pernah berbuat dosa, dijaga oleh Allah. Andaikan Nabi berbuat dosa pun akan diampuni. Kenapa sampai segitunya? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Maka apa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya, aku begini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi pada tingkat tertinggi, tingkat insan kamil, ibadah itu sudah peningkatan syukur. Nah, kalau kemudian berkurang tingkatan ibadahnya, beliau merasa berkurang tingkatan syukurnya, dan itu suatu kesalahan menurut beliau. Bagi kita, cukup sholat 5 waktu, cukup ba'diyah qabliyah, itu sudah bonus, hebat sudah. Andaikan tidak sholat qabliyah pun tidak masalah, yang penting wajibnya sudah dilaksanakan. Tapi orang-orang pilihan, orang-orang terkasih, para kinasih Allah, tidak mau begitu, merasa zalim. Nah, Imam Al-Busiri merasa berbuat salah kepada Rasulullah, kepada ajaran Rasulullah, karena tidak mampu seperti Rasulullah. Saya zalim kepada Rasulullah, tidak mampu meneladani beliau. Ingin mengikuti beliau qiyamul lail, salat malam sampai bengkak, tapi Imam Busiri sebatas kemampuan beliau. Maka diungkapkan dengan qasidah yang begitu indah, zalamtu sunnataman ahyal dhalama ila anishtakat qadamahu durra min warami. Maka begitulah seharusnya diri kita itu merasa menyesal, merasa sedih, tidak mampu mengikuti Rasulullah, bukan dibandingkan dengan cara lengah ya. Oh, tak apa, ada menungkuk Kanjeng Nabi, lain Kanjeng Nabi, dengan anggapan bahwa sudahlah kita ambil yang enak-enak saja, standar-standar aja, biasa-biasa. Nabi itu tinggi, tidak bisa ditiru. Ya jangan begitu. Perasaan itu malah menurunkan seseorang kepada tingkatan yang lalai. Ini sering ya, bahkan kepada di bawahnya Nabi saja ya. Oh, santre tak ngening rohnya,
cangko nang ibu bener kiai mun kiai tahajud tuh 12 rakaat santri cukup 6 dari cukup 2 rakaat. Nah ini yang begini ini yang lengah. Mestinya kan saya ini murid apa ya, nggak bisa niru guru saya, kan begitu. Bahasanya seharusnya ingin mengejar tapi memahami keterbatasan diri, bukan kemudian malah duduk alir pop. Nggak bisa lah. Kayak ini gaban. Harus tumbuh semangat. Wasyadda min saghabin, dan mengikat kuat, memperkuat min saghabin dari karena kondisi sangat lapar. Nabi mengencangkan sangat kuat dari karena sangat lapar ahsya'ahu, perut beliau pada eren. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada tingkatan halus. Watawa, dan melipat Nabi tahtal hijarati, di bawah batu, kashan, antara pinggang dengan rusuk di bagian perutnya, sekitar pinggul diberi batu, ada pengikatnya. Mutrafal adami, mutraf itu halus, al-adam kulitnya, menunjukkan bahwa kulit bagian tubuh Nabi sangat halus, sempurna. Nah ini menunjukkan Nabi sering berpuasa. Nah, pada saat berpuasa secara manusiawi terjadi hal-hal yang normal ya. Puasa itu tingkat hawa panas tubuh semakin tinggi, panas, lapar semakin lapar. Nah, untuk mengurangi rasa lapar yang terasa panas di bagian tubuh, Nabi menggunakan cara menempelkan batu. Nah ini kalau kemudian sedikit tubuh dilipat, hararah, suhu panas tubuh tidak merata, lebih ringan. Metode untuk mengurangi rasa lapar. Tapi hati-hati memahami hadis ini. Kalau kemudian dianggap Nabi itu lapar seperti laparnya orang yang fakir miskin, tidak menemukan makanan. Sahibus Syifa ya, Al-Imam Qadiyat. Ini kalau sampai ada orang yang menganggap Nabi ini fakir miskin, bisa keluar dari agama Islam. Gunung Uhud ditawari untuk menjadi emas, Nabi tidak perso. Lembah di Mekah ingin jadi emas, gunung yang ada di sana ingin jadi emas untuk Nabi, tidak perso. Jadi pilihan hidup Nabi berpuasa sampai kondisi seperti itu, kemudian sesekali waktu ditempelkanlah batu untuk mengurangi suhu panas tubuhnya. Di saat yang lain ada keterangan bahwa Nabi mampu tidak makan seharian, siang malam. Nah kemudian ada sahabat ingin meniru, jangan. Lastu kahiyatikum, saya tidak seperti tubuh kalian, fungsi organ tubuh kalian. Meskipun Nabi tidak makan, tetap tercukupi gizi vitamin beliau. Nah, ini. Jadi harus memahami suatu teks secara seimbang, tidak sampai ada anggapan merendahkan Nabi dengan bahasa kelaparan, dengan bahasa Nabi tidak menemukan makanan. Nah, ini sesuatu yang merendahkan. Maka naikkan pada tingkatan itu pilihan hidup Nabi. Ini juga pelajaran. Kalau kita ingin hidup atirakat, bertapa, ini yang dirasa oleh Imam Al-Busiri, beliau tidak mampu. Sampai pada tingkatan itu beliau merasa zalim, merasa aniaya, tidak mampu mengikuti sunnah Nabi. Warawadathul jibalu, dan telah menawarkan kepada Nabi al-jibalu syum, gunung-gunung yang tinggi, menawarkan min dahabin, jadi emas, an-nafsihi, untuk Nabi ya, gunung menawarkan dirinya, matabar ngerengannya Nabi, Nabi kesokan dan boleh itu emas, tidak kerso Nabi, tak kesokan Nabi. Fa'araha, maka memperlihatkan Nabi kepada gunung yang tinggi itu, ayyama syamami, ayyama
yang mana saja Syamami puncak tertinggi dari derajatnya. Syamam ini a'zam darajati tarafu' wa izzatin nafs, ya. Nabi tunjukkan saya tidak butuh. Nah, ini dari hal yang bersifat maddiyah, materi. Gunung menawarkan dirinya, gunung tinggi di Pulau Jawa yang tertinggi apa? Semeru, ada puncaknya, Mahameru. Kemudian berkata, saya siap menjadi gunung emas. Apa tak ombu kok tuh? Dengan pon ya dore. Tapi Nabi, jangan. Saya akan mencari gunung emas yang lain yang paling tinggi. Apa? Gunung yang paling tinggi bukan dari emas tapi derajat, tidak butuh dunia. Ini dari tingkat ketinggian dan nilai yang bersifat materi dialihkan oleh Nabi, fa'araha ayyama syamami, sesuatu yang bersifat maknawi yang jauh lebih tinggi, ketidakbutuhan pada dunia. Jadi zuhud itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kalau ada orang yang mengatakan orang zuhud itu orang kiri, orang bodoh, tidak mau dunia, dia yang berkata yang bodoh. Dalam satu riwayat ada satu lembah dengan gunung-gunungnya di kota Mekah menawarkan dirinya untuk jadi emas. Kemudian Nabi matur kepada Rabbul Alamin, la ya Rabb, punten pangeran, punten Gusti, saya hanya milih kenyang satu hari, lapar satu hari. Ini pilihannya Nabi. Saya tidak mau emas satu gunung yang tinggi. Saya ingin kenyang satu hari, lapar satu hari. Kalau saya kenyang, nah kalau saya lapar, saya akan tadarru, merendahkan diri. Biasanya orang lapar itu kan ada kondisi tubuh yang mudah untuk dibawa merendahkan diri, lemas. Nah, dan pada saat itulah saya akan ingat kepada engkau dalam posisi merendahkan diri. Tetapi ketika saya kondisi kenyang, tidak pada kenyang berlebihan, kenyang, saya akan bersyukur kepada engkau ya Rabb. Jadi makomnya Nabi, makom tadarru wasyukur. Pada saat lapar, tadarru, merendahkan diri kepada Allah. Saat kenyang, alhamdulillah ala ni'matillah. Ya, Imam Al-Busiri merasa zalim. Saya tidak mampu seperti Rasulullah yang seperti itu. Gunung Uhud atau gunung-gunung yang tinggi di Mekah ditawarkan jadi emas, beliau tidak kerso, malah menunjukkan pilihan yang tertinggi, zuhud pada dunia. Wa akadat zuhdahu, dan menguatkan kepada zuhudnya fiha, pada dunia, tidak butuhnya Nabi kepada dunia. Apa yang menguatkan? Daruratuhu, kondisi butuhnya Nabi. Nabi waktu itu sangat butuh pada saat perjuangan di awal. Bagaimana butuh biaya besar untuk menggerakkan umat ini berjuang sampai hijrah pun butuh biaya. Nah, di saat butuh-butuhnya kepada hal yang bersifat materi sebagai bekal perjuangan, ditawari dunia tidak mau. Sahabat Nabi di awal begitu dididik Nabi, tidak dengan fasilitas tapi dengan perjuangan dan penderitaan. Inna darurata, sesungguhnya ad-darurah yang kedua ini di sini diartikan oleh Imam Ibnu Ashur, ya, tidak butuhnya Nabi itulah, ya, kepada dunia pada saat kondisinya menunjukkan untuk butuh, sangat hajat pada dunia, tapi beliau tidak butuh pada dunia. Inna darurata la ta'du, tidak melampaui apa darurah, kondisi butuh dunia itu, alal isami, tidak melampaui kepada kemaksuman beliau. Beliau maksum, terjaga diri beliau, izzahnya beliau. Izzah ini harga diri beliau, tidak tertukar dengan harga dunia. Bagaimana bisa? Kan gitu. Wa kaifa tad'u ila dunya, bagaimana tad'u, meminta, mendatangkan, ila dunya, kepada dunia, daruratuman, kondisi butuhnya seseorang ini Nabi.
Laulahu, yang andaikan tidak karena beliau, lam tukhraj, tidaklah dikeluarkan ad-dunya, dunia, minal adami, dari ketiadaan. Dunia ini ada dari tidak ada karena Nabi. Nah, Nabi yang sumbernya alam semesta, karena awwalu ma khalaqallah nuru Nabi Muhammad, begitu. Maka alam semesta, dunia dan seisinya itu dicipta dari Nabi, dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Nabi butuh kepada bagian dari diri? Kalau dunia itu dari Nabi, kenapa Nabi harus butuh dunia? Bukankah dunia sudah dikeluarkan dari diri Nabi? Maka Nabi tidak butuh kepada gunung emas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.